Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara yang berbahagia, judul kajian kita kali ini anak lelaki dan perempuan sama saja. Kajian ini disaripatikan dari buku Menuntun Langkah Anak ke Surga dan kitab ensiklopedia hadis 7 jilid tematis dan alfabetis karya saya, Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Anak merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntunlah langkahnya dengan sebaik-baiknya menuju surga. Gelor hati dalam cinta melahirkan hasrat suami terhadap istri. Maka bersatulah mereka dalam bahtera, berkayuh bersama mencapai pantai bahagia dengan nikmat. Ada kidung dan doa sebelumnya. Dengan basmalah, jauhkanlah dari syaitan dan berkahilah mereka dengan anugerahmu ya Allah, yaitu anak-anak yang saleh, yang diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, bersatu dan terjadi pembuahan dalam rahim, membentuk janin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Ali Imran, Surat 3 ayat 6. Kemudian berlangsunglah proses mengandung dengan penjagaan dari Allah kepada janin yang baru itu. 9 bulan 10 hari lamanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya manusia itu akan senantiasa bertanya hingga mereka mengatakan, inilah Allah pencipta segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan Allah? Ya, hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dalam kitab ensiklopedia hadis 7 jilid tematis alfabetis, jilid 1 hadis nomor 66, hadis halaman 126, karya saya Buya Alfis Caniago. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak itu diciptakan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian dia tersusun menjadi sesuatu yang menggantung dan menjadi segumpal daging.
Setelah itu diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 1, menulus rezeki. 2, tentang ajal. Yang ketiga, amalannya dan sengsara ataukah bahagia. Ya. Anak adalah sangat diharapkan dalam sebuah perkawinan, menjadi kebanggaan keluarga dan buah hati yang meneruskan garis keturunan. Namun, kesalehan kedua orang tua akan mempengaruhi kepada perkembangan jiwa anak setelah lahir kelak. Apabila kedua orang tuanya mempunyai kedisiplinan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya, anak-anak kelak akan tumbuh pula dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian keturunan menyerupai keturunannya. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 34. Orang tua yang saleh selalu mendoakan anaknya sejak berada di tulang sulbi dengan cara memperbanyak amal soleh dan membaca Al-Quran dengan harapan Allah mengaruniakan anak yang soleh. Ya. At-Tasari benar-benar melaksanakan hal itu dan mengatakan, aku telah melakukan perjanjian dengan Allah ketika anakku masih berupa benih dalam kandungan, bahwa aku akan memelihara anak-anakku sejak saat ini hingga Allah nanti mengeluarkannya ke dunia nyata. Ibnu Abbas mengatakan pula, Allah mengangkat anak cucu orang beriman yang menyertainya ke dalam derajatnya di dalam surga, sekalipun sebenarnya mereka berada di bawah derajat orang tuanya dalam hal amal perbuatannya. Demikian, ketika waktunya tiba, menanti kelahiran bayi adalah sangat perlu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memanjatkan doa secara sungguh-sungguh dan ikhlas agar Allah memudahkan proses persalinan calon seorang ibu. Ya, serta memberikan kekuatan untuk menahan rasa sakit dalam melahirkan. Kemudian ia memudahkan jalannya. Quran surat Abasa surat 80 ayat 20. Ya, sang jabang bayi pun keluar dari perut ibunya, lalu kumandangkan azan di telinga kanan, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan ke telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan bayi. Ketika dilahirkan, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dianugerahi seorang bayi, lalu ia azankan pada telinga kanan bayi dan iqamah pada telinga kirinya, niscaya bayi tersebut tidak akan diganggu oleh Sibyan. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la melalui Husain radhiyallahu an. Kitab Ensiklopedia Hadis 7 jilid tematis dan alfabetis. Jilid 1 hadis nomor 221 halaman 259 karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Hari-hari selanjutnya bayi mulai menuntut tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang wajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan kepada kita dalam hadisnya, tidak ada susu yang lebih baik, yang lebih unggul dari susu ibunya atau ASI. Hadis riwayat Ar-Ridha, kitab
ensiklopedia hadis, ya, 7 jilid tematis dan alfabetis. Jilid 1 hadis nomor 275 halaman 309, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Ketahuilah, bayi yang mendapat ASI, air susu ibu, akan lebih tahan terhadap serangan penyakit dan akan terjalin hubungan mesra dan kasih sayang. Seorang muslimah yang baik tidak perlu mengganti penyusuan alami ke penyusuan buatan, kecuali karena halangan yang bersifat syar'i. Susuilah bayi Anda dengan payudara sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun penuh. Ya, sebab ini merupakan periode yang amat penting dari berbagai aspek, baik kesehatan maupun kejiwaan bagi anak Anda. Melalui riset kesehatan dan psikologi, ya, sekarang ini telah terungkap bahwa periode 2 tahun pertama bayi Anda merupakan fase yang sangat penting dan sangat menentukan bagi perkembangan anak yang sehat, baik dari aspek kesehatan maupun kejiwaan. Dan inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian besar, yang dianugerahkan kepada anak-anak bayi yang masih kecil dan lemah, ya, yang benar-benar membutuhkan kasih sayang, ya, dan perlindungan. Ya, karena setiap bayi yang dilahirkan adalah calon pewaris tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah, manusia perlu dilengkapi dengan akal sehat, perawakan yang kekar, perilaku yang penuh kasih sayang. Anak yang dilahirkan itu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah, ya, sama saja. Ia merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka peliharalah dan tuntunlah ia dengan sebaik-baiknya, ya, ke jalan menuju surga. Sebagaimana orang tua muslim, tuntunlah dengan sangat mendambakan anak saleh, ya, yang sangat menyenangkan hati dan menyejukkan mata, karena ia berguna bagi agama, nusa dan bangsa, serta mengharumkan nama keluarga. Agama Islam mengajarkan anak yang soleh mempunyai nilai yang khusus bagi orang tua, yang kelak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia merupakan amal yang tidak terputus pahalanya agar mendapatkan anak-anak yang soleh. Maka menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengabaikan anaknya dan mencelanya di dunia ini, maka Allah yang maha suci, yang maha tinggi akan membongkar cacat pada hari kiamat di hadapan para saksi sebagai balasan yang serupa. Sesungguhnya menurut ajaran Islam, anak mempunyai nilai kedudukan yang lebih tinggi dari harta. Ya, bahkan anak merupakan kekayaan yang paling berharga di antara segala-gala yang dimiliki. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kebanggaan kedua orang tua. Ya, apalagi jika anak itu mungil, manis, sehat dan lucu, orang tua pastilah akan merasa senang dan bahagia. Al-Quran mengingatkan, di samping anak merupakan harapan masa depan, buah hati, perhiasan dunia, anak juga merupakan fitrah, mengandung cobaan dan ujian bagi kedua orang tuanya dalam menjalani kehidupan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguji manusia dengan tanggung jawab untuk merawatnya, memeliharanya, dan mendidiknya sebagaimana generasi penerus agar kelak anak-anak itu menjadi insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehat jasmaninya, sehat rohaninya, cerdas dan terampil serta tanggap terhadap zamannya. Sebagaimana Allah mengingatkan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata yang benar, qaulan sadidan. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 9. Saudara yang berbahagia, untuk ini ada tips mendidik anak soleh dalam kandungan. Dalam kandungan, beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil agar anak dikandungnya kelak menjadi anak yang soleh. Hal ini harus dilakukan sejak bayi dalam kandungnya dengan cara sebagai berikut. 1. Tunjukkan perasaan senang terhadap keberadaan bayi yang ada di dalam rahim Anda. Sambil mengelus-ngelus perut Anda, ungkapkan kepadanya bahwa Anda sangat menyayanginya. Anak kasih sibiran tulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta kasih berlabuh. Dan senantiasa akan menjaga, senantiasa merawat dengan penuh kasih sayang. Katakan pula dengan penuh keyakinan, engkau adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakanmu, yang harus selalu kau ingat dan engkau sembah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menurut suatu penelitian, cara semacam ini berdampak psikologis yang positif bagi si anak kelak. Yang kedua, perkenalkan si bayi pada nama-nama Allah melalui banyak zikir, memperbanyak ibadah salat, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Yang ketiga, tanamkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama melalui hubungan muamalah Anda dengan orang tua, saudara, tetangga, serta sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Keempat, melalui sikap dan perilaku Islami yang Anda kerjakan, berarti Anda menunjukkan kepada bayi yang di dalam rahim Anda tentang nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Hindari berbagai sifat atau perilaku yang tercela atau dilarang agama. Perlu diketahui terutama oleh ibu yang sedang hamil bahwa mendidik anak sejak dalam kandungan terkait dengan 3 tahap berproses pertumbuhan yang dialami bayi dalam rahimnya. A. Tahap perkembangan pada triwulan pertama, yaitu bulan 1, 2, dan 3. Dimulai dari pertumbuhan sperma dan sel telur. Ketika sperma membuahi ovum dalam proses embrional sampai nanti terwujud janin yang sempurna, maka sampai berusia 3 bulan. Pada masa itu proses janin terpusat pada perkembangan fungsi-fungsi organ seperti otak, jantung, paru-paru. B. Tahapan perkembangan pada triwulan 2 bulan, ke-4, ke-5, dan ke-6. Tahapan ini merupakan pertumbuhan janin terpusat pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, jari. Masya Allah. C. Tahapan perkembangan pada triwulan ketiga, bulan ke-7, 8, dan 9. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan janin sebagian besar telah lengkap. Di dalam rahim janin akan tumbuh dalam kantung yang berisi cairan atau yang disebut dengan ketuban. Di dalam ketuban janin terlindung ketika sang ibu mengalami guncangan atau benturan. Cairan ini hangat, membuat janin cukup nyaman untuk mengapung di dalamnya. Janin hidup dan tumbuh berkat adanya tali pusar yang menghubungkan janin dan ibu yang menyalurkan oksigen dan zat-zat. Makanan sederhana bagi ibu hamil. Bagaimana dengan konsumsi gizinya? Di samping mendidik anak bayi secara ruhaniah melalui pendidikan psikologis atau kejiwaan tadi, anak yang masih dalam kandungan pun perlu dijaga kondisi dan kesehatan fisiknya. Masya Allah. Salah satu caranya adalah mengupayakan agar ibu hamil memenuhi kebutuhan asupan gizi dalam tubuhnya. Berikut tips-tips makanan sederhana yang dianjurkan oleh ahli nutrisi. 1. Lebih banyak mengkonsumsi makanan segar dan alami seperti buah dan sayuran, dengan tetap menjaga kebersihannya. 2. Kalau tidak terpaksa, hindari makanan yang dipanaskan berulang kali. 3. Pilih sumber potensi hewan rendah lemak, daging ayam kampung, telur, ikan, kedelai, karbohidrat kompleks dan alami, beras merah, kacang hijau dan sebagainya. Lemak tak jenuh dan rendah kolesterol, minyak zaitun, minyak jagung, minyak biji bunga matahari. 4. Ganti susu sapi dengan susu kedelai. Susu kedelai, buah segar, sayur segar akan meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI si ibu. Yang keempat, janin. Jenis makanan harus bervariasi dan konsumsi bergantian untuk menghindari reaksi alergi. Yang kelima, bawa cemilan yang bergizi, berkualitas untuk perjalanan, misalnya buah segar, selama atau selada atau roti tawar isi sayur-sayuran. Selanjutnya, hindari makanan yang diproses atau makanan instan. Makanan ini biasanya tinggi lemak, gula atau garam, termasuk zat-zat kimia. Selanjutnya, hindari semua bentuk junk food, termasuk gula-gula, permen, coklat, es krim, roti manis, biskuit, cake dan sebagainya. Selanjutnya, hindari mengkonsumsi jagung semi karena banyak mengandung senyawa maizena yang dapat merangsang terjadinya keguguran. Apalagi jika jagung semi konsumsi bersama rambut dan atau kulit mudanya, aktivitas abortonium akan semakin meningkat. Selanjutnya, hindari minum ramuan rebusan dari daun-daun miana atau Ler Soul Strelurus, bunga matahari, karena bisa menyebabkan keguguran. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pola makanan ini cukup memasuk vitamin A, B, C, dan D, dan E. Selenium, lembaga, seng, dan besi yang dibutuhkan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh juga memenuhi kebutuhan kalium, magnesium, dan sebagainya yang diperlukan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Di samping itu juga keseimbangan asam basah tubuh, mencegah kondisi
asidosis yang dapat mempengaruhi terjadinya penggumpalan darah. Adapun asupan makanan pasca melahirkan yaitu tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, sebab makanan tersebut akan dipindahkan ke bayi kepada melalui ASI. Ya, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi cukup banyak cairan setelah selesai menyusui. Hindari atau batasi makanan tinggi lemak jenuh seperti mentega lain-lainnya. Begitu juga dengan kafein yang biasanya terkandung dalam kopi, teh, dan coklat, termasuk alkohol, rokok, dan obat-obatan, kecuali yang dianjurkan dokter. Seandainya merasa lapar sebelum jam makan tiba, konsumsilah cemilan pada buah atau produk susu rendah lemak. Mengkonsumsi semacam ini ya berguna mempercepat proses pertumbuhan jaringan setelah melahirkan. Ya. Selanjutnya, mempersiapkan anak sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam tuntunan Islam terdapat pendidikan yang perlu diterapkan oleh suami istri, orang tua, agar mereka kelak memperoleh anak yang dapat dibanggakan. Ya, baca doa sebelum melakukan hubungan intim dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, hindarilah kami dari gangguan setan, dan hindarkan pula anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami dari gangguan setan. Ya. Mengazani anak di telinga kanan ya sesaat setelah ia dilahirkan. Merayakan kelahiran bayi dengan akikah bagi yang mampu. Akikah dilakukan pada hari ke-7 bayi dilahirkan. Akikah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang sama besarnya. Ya, akikah untuk bayi perempuan yaitu 1 ekor kambing. Tidak masalah kambing jantan atau kambing betina. Pada saat hari ke-7 pula cukurlah rambut bayi, jangan cukur rambut bayi sebagian. Ya, cukurlah rambut secara merata. Bagi yang mampu dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah, ya baik berupa senilai emas atau perak, ya yang beratnya sesuai dengan timbangan rambut si bayi. Berilah anak nama-nama yang baik, ya mengajari kalimat tauhid sejak anak mulai berbicara, mulai belajar bicara, ya dengan jelas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya yang telah menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian ya pada permulaan bicaranya ucapkan la ilaha illallah. Ya, mengkhitan anak sebelum usia balik, ya Usamah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, khitan adalah hal yang dianjurkan bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan. Ya, mendidik anak untuk taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kepada yang tua, dan sayang kepada yang muda. Selanjutnya, menanamkan sikap terpuji seperti jujur, rendah hati, suka menolong, lemah lembut, namun tegas dan berani membela yang benar, yang menjauhkan anak dari sikap-sikap tercela seperti senang berbohong, sombong, menjelek-jelekan orang lain. Ya, selanjutnya mengajari anak etika dan kesopanan dalam berpakaian dan berpenampilan. Jangan biarkan anak-anak meniru pakaian atau berpenampilan yang menyerupai lawan jenisnya. Jangan biasakan anak berpakaian yang penuh dengan gambar-gambar atau perlambang kekafiran. Menanamkan etika dan kesopanan dalam perilaku bergaul. Mendoakan kebaikan ya bagi anak. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ya
ini bisa disimak baik-baik, didengar ulang kembali, karena ini adalah tuntunan yang penting bagi setiap orang tua, terutama bagi ibu yang akan melahirkan. Ya, didiklah mereka, ya, sayangilah mereka, laksanakan hak-hak, tunaikan hak-hak mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ya, dia adalah buah hati kita. Sekali lagi saya katakan, buah hati si berantulang, tautan hati, pautan jiwa, tempat cinta kasih kita berlabuh. Labuhkan cinta kita, ya, kepada si buah hati itu. Didik dia dengan baik, berikan hak dia, ya, jadikan dia anak yang saleh dan salehah. Saudara, kalau selama ini, ya, kita menggunakan referensi dari kitab Indeks Hadis dan Syarah sebanyak 2 jilid, ya, yang lebih kurang 1885 halaman, ya, dan sekarang, ya, saya menggunakan karya saya yang lebih baru, artinya setelah saya menulis kitab Indeks Hadis dan Syarah sebanyak 2 jilid atau lebih kurang, ya, sekian ribu halaman dan sebanyak 1885 hadis, ya, saya menulis kitab ensiklopedia hadis, ya, yang juga dilengkapi dengan indeks hadis, dan juga ada syarahnya, tetapi bukan 2 jilid lagi tetapi 7 jilid, ya, dan ini tematis dan alfabetis, sehingga saudara, Anda mencari hadis semudah mencari kata dalam kamus, ya, dan jumlah hadisnya pasti jauh lebih banyak, ya, ketimbang yang 2 jilid. Ya, saya, ya, karya saya, Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, semoga mengiringin kita, menuntun langkah kita untuk senantiasa, ya, menuntun berjalan di jalan Allah. Setiap gerak, perilaku, dan hembusan nafas kita sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, ya, saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.